Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya Irma Fisdayanti, NIM 2018 015213 dari kelas 4F. Di sini saya akan mendongeng. Dongeng ini yang berasal dari provinsi saya tinggal, yaitu Provinsi Jawa Timur. Dahulu kala di Provinsi Jawa Timur berdirilah dua kerajaan yang berseberangan. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayembrana. Untuk mempersatukan dua kerajaan ini, maka dibangunlah sebuah ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan antara putra Raja Jenggala yaitu Raden Panji Asmorobangun dengan putri Raja Kediri yaitu Dewi Sekartaji. Pernikahan keduanya hidup bahagia di Kerajaan Jenggala hingga suatu hari Kerajaan Jenggala mengalami penyerangan oleh musuh sampai kondisi Kerajaan Jenggala porak-poranda membuat Dewi Sekartaji melarikan diri dari kerajaan. Dewi Sekartaji menyamar sebagai gadis desa dan tinggal bersama Mbok Rondo. Dewi Sekartaji diberi nama Klenting Kuning oleh Mbok Rondo. Ia tinggal bersama ketiga anak Mbok Rondo, yaitu Klenting Ijo, Klenting Abang, dan Klenting Biru. Namun, setiap harinya Klenting Kuning diperlakukan tidak baik oleh kakak-kakaknya. Seperti, "Klenting Kuning, ambilkan aku minum." "Baik, Kak." "Klenting Kuning, cepat cuci bajuku." "Baik, Kak." Klenting Kuning setiap harinya melakukan pekerjaan rumah sendiri. Di sisi lain, Kerajaan Jenggala sudah kondusif. Ketika Raden Panji Asmorobangun kebingungan mencari istrinya, seorang pengawal mengabarkan bahwa di seberang desa ada seorang gadis desa yang mirip dengan Dewi Sekartaji. Maka Raden Panji Asmorobangun memiliki ide untuk menyamar. Raden Panji Asmorobangun menyamar sebagai Ande-Ande Lumut dan melakukan sayembara mencari jodoh. Hingga Ande-Ande Lumut sampailah kepada desa tempat tinggal Klenting Kuning, dan Ande-Ande Lumut menyampaikan sayembaranya kepada Mbok Rondo. Sayembara tersebut sudah didengar oleh banyak masyarakat termasuk kakak dan Klenting Kuning sendiri. Tiba saatnya waktu pelaksanaan sayembara. Mbok Rondo dan ketiga anaknya pergi melakukan sayembara. Di sisi lain, Klenting Kuning pergi mencuci pakaian. Di perjalanan, Klenting Kuning bertemu dengan seekor bangau. Bangau berkata, "Klenting Kuning, pergilah melakukan sayembara jika kamu ingin bertemu Raden Panji Asmorobangun. Tak lupa bawalah cambuk ini." Klenting Kuning pun menuruti perkataan si bangau. Akhirnya Klenting Kuning pergi. Di sisi lain, Mbok Rondo dan ketiga anaknya sudah sampai di tepi sungai. Mbok Rondo kebingungan karena di sungai tersebut tidak ditemukan perahu ataupun jembatan untuk penyeberangnya.
Tiba-tiba datanglah seekor kepiting raksasa. Kepiting raksasa berkata, "Apakah kalian ingin menyeberangi sungai?" Mereka menjawab, "Iya, kami ingin menyeberangi sungai untuk melakukan sayembara." Kepiting berkata, "Aku akan membantu kalian, tapi dengan sebuah syarat, yaitu kalian harus mau menciumku satu persatu." Mereka pun tanpa berpikir panjang menyetujui persyaratan dari Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang pun mengantarkan mereka satu persatu. Lalu Mbok Rondo dan anak-anaknya melanjutkan perjalanan mengikuti sayembara Ande-Ande Lumut. Di sisi lain, Klenting Kuning baru tiba di tepi sungai dengan membawa cambuk. Klenting Kuning juga kebingungan, tetapi Yuyu Kangkang langsung menghampiri Klenting Kuning. "Apakah kamu juga ingin menyeberangi sungai?" Klenting Kuning berkata, "Iya." Yuyu Kangkang berkata, "Aku mau membantumu, tetapi ada syarat, yaitu kamu harus menciumku." Klenting Kuning berkata, "Aku tidak mau." Yuyu Kangkang marah. Klenting Kuning mencambukkan ke sungai, sehingga membuat sungai itu kering sekali. Sehingga membuat Yuyu Kangkang ketakutan, dan Yuyu Kangkang bersedia mengantarkan Klenting Kuning tanpa dicium. Yuyu Kangkang mengantarkan Klenting Kuning. Lalu mereka semua tiba di rumah Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut. Tibalah mereka melakukan perjodohan satu persatu. Dimulai dari ketiga kakak Klenting Kuning. Hingga tibalah waktu Klenting Kuning melakukan perjodohan. Raden Ande-Ande Lumut menerima lamaran dari Klenting Kuning. Mbok Rondo tidak terima karena Klenting Kuning yang diterima. Mbok Rondo berkata, "Mengapa ketiga anakku kok tidak diterima?" Ande-Ande Lumut berkata, "Ketiga anakmu sudah bekas dari Yuyu Kangkang, tetapi Klenting Kuning tidak." Mbok Rondo tersadar bahwa tadi memang mereka semua mencium Yuyu Kangkang. Setelah itu, Klenting Kuning dan Ande-Ande Lumut tersadar mereka tampaknya saling mengenal, dan mereka membongkar penyamaran satu sama lain, yaitu Klenting Kuning mengakui dirinya adalah Dewi Sekartaji, dan Ande-Ande Lumut mengakui dirinya Raden Panji Asmorobangun. Mereka berdua kembali ke kerajaan dan hidup bahagia bersama.